mediator yang telah tersertifikasi Mahkamah Agung. Sebelumnya, saya juga berterima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah menunjuk saya sebagai mediator pada mediasi hari ini. Baiklah, selanjutnya langsung saja saya persilahkan untuk memperkenalkan masing-masing para pihak pemohon dan pemohon terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Nabila Safira, selaku Direktur Utama PT Indah Kasih. Dalam perkara ini saya sebagai pemohon. Baik, kepada ibu termohon. Perkenalkan, nama saya Fikri Ramadhani, selaku Direktur Utama PT Bukit Bisma. Dalam perkara ini saya sebagai pemohon. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perkenalan diri dari masing-masing pihak. Sebelum kita melanjutkan mediasi ini, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang mediasi, maksud dan tujuan itu tersendiri. Yang pertama, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Perma nomor 1 tahun 2016. Yang kedua, maksud dari mediasi sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi ialah setiap proses perkara perdata sebelum memasuki pengadilan wajib melakukan mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Perma ini. Yang ketiga, tujuan dari mediasi ini sendiri ialah mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak dan tentunya dibantu oleh seorang mediator, itu saya tersendiri. Mediator adalah hakim atau pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Adapun prinsip-prinsip mediasi ada 4. Yang pertama, imparsial, yang berarti tidak memihak ataupun netral. Yang kedua, tidak berhak memutus karena keputusan diambil oleh para pihak. Yang ketiga, kerahasiaan, bahwa seluruh proses mediasi ini bersifat rahasia, yang berarti tidak terbuka untuk umum. Yang keempat, kaukus, bahwa mediator dapat melakukan pertemuan secara terpisah jika memang itu diperlukan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan tata tertib mediasi kita pada hari ini. Yang pertama, selama proses mediasi berlangsung, diharapkan saudara-saudari untuk tidak menggunakan ponsel agar tidak mengganggu proses mediasi kita pada hari ini. Yang kedua, tidak boleh memotong pembicaraan. Yang ketiga, kedua belah pihak harus berbicara secara bergantian setelah diberikan kesempatan oleh mediator. Yang keempat, tidak boleh merekam isi pembicaraan kita, karena tadi mediasi bersifat rahasia, jadi tidak boleh untuk merekam isi pembicaraan kita hari ini. Yang kelima, para pihak tidak boleh menyerang secara fisik. Yang keenam, pihak tidak boleh membawa senjata tajam. Kepada ibu-ibu sekalian, apakah ada usulan yang ingin ditambahkan? Ya, Ibu. Baiklah, Ibu Fitri dan Ibu Nabila, saya rasa bisa memahami tata tertib yang telah kita sepakati tadi ya. Selanjutnya saya persilahkan untuk pihak Ibu Nabila selaku pemohon untuk menjelaskan titik permasalahan kita hari ini. Baik, terima kasih Ibu. Jadi begini Bu, saya selaku Direktur PT Indah Kasih dan Direktur PT Bisma terikat kontrak kerjasama pekerjaan sipil pembangunan pabrik milik kelapa sawit kapasitas di PT Berkas Sentosa di Desa Bangkulo, Kecamatan Muara 1, Kota Losmawi, Provinsi Aceh dengan harga pekerjaan total 27 miliar rupiah. Lalu atas kontrak kerja tersebut, saya telah melaksanakan kewajiban saya, yaitu dengan mengerahkan pekerja sipil pembangunan dari PT saya untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja. Namun ternyata Ibu Fitri tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai kontrak. Baik, terima kasih Ibu Nabila atas titik permasalahannya. Apakah ada lagi yang ingin ditambahkan? Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Fitri selaku pemohon untuk menjelaskan titik permasalahannya. Baik, Ibu Mediator, pekerjaan yang dimaksud oleh PT Indah Kasih asal-usulnya merupakan pekerjaan yang ditawarkan oleh PT Bima Palma kepada kami. Dikarenakan kita kekurangan tenaga kerja sipil, oleh karena itu kami menawarkan kepada Ibu Nabila selaku Direktur PT Indah Kasih untuk bekerjasama dalam pembangunan pabrik minyak kelapa sawit. Setelah tujuan sepakat, barulah kerjasama tersebut ditandatangani. Ibu Mediator, sejauh ini kami sudah membayar sebanyak 22 miliar dan tersisa 5 miliar lagi yang belum dibayar. Namun sejauh ini perusahaan kami belum mampu untuk melakukan sisa pembayaran kepada pekerja yang dipekerjakan di tempat kami. Baik, bagaimana? Apakah ada lagi yang ingin ditambahkan Ibu Fitri? Dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Nabila dan Ibu Fitri, dan apakah ada tanggapan terkait permasalahan ini? Ada Bu. Baik, silakan Ibu Nabila.
Terima kasih kepada Ibu Mediator atas kesempatannya, bahwa berdasarkan ketentuan kita Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan secara tegas di dalam pasal 1233, pasal 1234, pasal 1238 KUH Perdata, oleh karena kerugian yang dialami oleh pihak PT Indah Kasih akibat dari perbuatan PT Bumi Wisma yang tidak membayar sisa pembayaran yang belum dibayar oleh tergugat sebesar 5 miliar rupiah, maka sudah sepatutnya dan selayaknya tindakan PT Bumi Wisma tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan uang prestasi. Baik, bagaimana? Apakah ada tanggapan dari pihak Ibu Fitri? Ada, Bu. Baik, silakan. Jadi, Bu, dari penyampaian yang telah disampaikan oleh pemohon atau Ibu Nabila, ada beberapa hal yang perlu saya luruskan. Di sini kami tidak sepenuhnya melepas tanggung jawab kami. Dari 27 miliar, kami telah membayar sebesar 22 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa kami masih punya itikat baik dari pihak kami. Cuma di sini kami sampaikan membutuhkan waktu untuk melunasi sisa sembari pekerjaan selesai sampai 100%. Tetapi di dalam kontrak perjanjian seharusnya PT Bumi Wisma sudah harus melunasi semua uang itu. Sabar Ibu sekalian, masing-masing punya waktu untuk berbicara. Apakah ada lagi yang ingin ditambahkan dari pihak Ibu Fitri? Tidak ada, Bu. Baik, bagaimana dari pihak Ibu Nabila? Apakah ada keluhan yang ingin disampaikan sebagai penambahan dari permasalahan ini? Bahwasanya keluhan kami sampai hari ini PT Bumi Wisma tidak melunasi uang sisa pembayaran pekerja sipil yang berasal dari PT kami. Dan pun PT Bumi Wisma tidak mempunyai itikat baik atas kontrak yang telah diperjanjikan. Baik, saya sudah mengetahui terkait dari keluhan Ibu Nabila. Selanjutnya saya ingin mengetahui harapan terkait perkara ini. Harapan saya ingin meminta kejelasan waktu kepada pihak PT Bumi Wisma dapat membayar sisa uangnya, Bu. Soalnya beberapa pekerja sipil pembangunan yang telah saya serahkan ke PT Bumi Wisma terus menuntut saya terkait sisa pembayaran. Kami tidak mau perusahaan kami tercoreng dan dituntut secara hukum atas ketidakjelasan PT Bumi Wisma. Baik, terima kasih kepada Ibu Nabila. Untuk pihak Ibu Fitri, apakah ada keluhan dan keinginan pihak Ibu Fitri untuk permasalahan yang telah diajukan? Ibu Mediator, di sini kami bukannya tidak ada itikat baik untuk melunasi sisa pembayaran. Namun kami menyadari bahwasannya dari pihak Ibu Nabila terlalu tergesa-gesa, sedangkan pembangunan saja kasih 97%. Baik, saya sudah mengetahui terkait keluhan dari pihak Ibu Fitri. Selanjutnya saya ingin mengetahui keinginan terkait perkara ini. Kami akan melunasi 100% gaji sesuai yang telah diperjanjikan. Namun kami meminta waktu untuk melunasi gaji tersebut karena kami merupakan PT dari BUMN yang kekayaannya dikelola oleh negara. Jadi kami butuh waktu. Kira-kira berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan dari pihak Ibu Fitri untuk melunasi gaji karyawan PT Sriwijaya? Saya butuh 1 bulan, Ibu Mediator. Oke, baik. Saya selaku mediator akan mengupayakan solusi terbaik karena tugas saya sebagai mediator pada mediasi ini ialah memberikan solusi terbaik kepada Ibu Nabila dan Ibu Fitri dan menguntungkan kedua belah pihak ini. Di sini saya menemukan 2 titik permasalahan dalam sengketa ini. Izinkan saya membacakan 2 titik ini. Yang pertama, rasa keberatan pihak pemohon terkait gaji yang belum dibayarkan oleh PT Bumi Wisma sebagai termohon. Dan kedua, pihak termohon yang belum melunasi gaji pekerja sipil dan tidak mau melunasinya karena pekerjaannya pabrik tersebut masih dalam tahap 97%. Oleh sebab itu, untuk menemukan titik temu dan solusi terbaik sengketa ini, saya akan kembali menanyakan, menggali dan mempertimbangkan opsi penyelesaian masalah ini, sehingga ibu-ibu pemohon dan termohon tidak perlu khawatir terhadap proses mediasi ini karena dijamin kerahasiaannya. Bagaimana pihak termohon dan pemohon, apakah merasa keberatan? Baik, silakan kepada pemohon dan termohon menyampaikan inti dari permasalahan ini. Bapak Ibu izin. Silakan terlebih dahulu kepada Ibu Fitri selaku termohon. Perlu diketahui bahwasanya PT Bumi Wisma merupakan salah satu anak perusahaan badan usaha milik negara, di mana badan usaha milik negara ini mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perseroan terbatas. Yang salah satunya adalah seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang disahkan oleh Menteri selaku kuasa dari pemegang saham milik negara sesuai dengan pasal 1 ayat 1 PP nomor 44 tahun 2000. Tetapi kalau kita melihat pengertian anak perusahaan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Negara BUMN nomor 03 tahun 2021 tentang pedoman pengangkatan anggota direksi dan anggota dewan,
Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara pasal 1 angka 1 dan angka 2 dijelaskan di sini bahwa anak perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN. Jelas bahwa anak perusahaan BUMN tidak termasuk BUMN karena sahamnya tidak dimiliki oleh BUMN dan anak perusahaan memiliki intensitas yang berbeda. Sedikit lagi Bu. Iya, silakan kepada Ibu Fitri. Jadi kami juga ingin menyampaikan bahwa PT Berkas Sentosa juga belum menyelesaikan dari keterlambatan sistem pembayaran atas kerjasama kami dalam pembangunan pabrik PT Berkas Sentosa. Berikut kami lampirkan catatan pembayaran gaji dari PT Berkas Sentosa ke PT Budi Wisma dari awal pembangunan sampai di proses pembangunan 97%. Bagaimana, apakah ada tanggapan dari pihak Ibu Nabila? Ada. Baik, silakan. Seharusnya dari pembuatan kontrak dan perjanjian PT Wisma membuat beberapa poin tambahan dan catatan terkait status perusahaannya. Dan seharusnya ada itikat baik memberikan konfirmasi alasan kepada kami. Baik, saya selaku mediator telah menemukan titik terang dan melihat adanya itikat baik di antara pihak Ibu Fitri dan Ibu Nabila untuk menyelesaikan masalah perusahaan ini. Saya mendapatkan poin bahwasanya terjadi kurangnya komunikasi antara masing-masing pihak. Saya akan bertanya kepada masing-masing pihak bagaimana, apakah ada opsi penyelesaian dari pihak Ibu Nabila terlebih dahulu? Kami ingin biaya yang belum dilunaskan dibayarkan untuk sesegera mungkin dibayarkan sesuai dengan di kontrak perjanjian. Bagaimana Ibu Fitri? Baik, kami dari PT Budi Wisma akan melunasi 100% gaji sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Tetapi kami minta waktu paling lama 1 bulan karena kami merupakan anak perusahaan BUMN dan kami juga akan mengkonfirmasi terkait pembayaran dari PT Berkas Sentosa. Oleh karena itu kami butuh. Bagaimana kepada Ibu Nabila? Apakah sepakat? Baik, jika waktu 1 bulan kami sepakat dan akan menunggu. Dan sebaiknya jangka waktu ini dimasukkan ke dalam surat kesepakatan itu. Baik, bagaimana pihak Ibu Fitri? Apakah sepakat? Baik, saya setuju dan mendukung segala proses baik dalam perkara ini. Baik, terima kasih atas opsi dan penyelesaiannya sehingga saya simpulkan PT Bumi Wisma akan melunasi sisa pembayaran pekerja sipil pembangunan dalam jangka waktu paling lama selama 1 bulan kepada PT Indah Kasih. Maka perkara ini selesai dan telah mendapatkan win-win solution. Apakah ada yang ingin disanggah atau dikoreksi? Tidak ada. Baik, kepada para pihak untuk menunggu sebentar, anak saya akan membuatkan akta perdamaian yang akan ditandatangani oleh Ibu Fitri dan Ibu Nabila. Silakan Ibu Nabila. Silakan Ibu Fitri. Baik, karena mediasi ini sudah mencapai kata sepakat dan kedua belah pihak telah menandatangani akta perdamaian, saya meminta kepada setiap pihak untuk saling berjabat tangan sebagai tanda perdamaian. Baik, mediasi ini saya katakan selesai dan terima kasih kepada Ibu Nabila dan Ibu Fitri telah mematuhi tata tertib kita tadi, dan saya juga akan mendaftarkan kesepakatan perdamaian ini ke pengadilan supaya mendapatkan kekuatan hukum. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.